the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2231. Pada malam hari di sebuah klub swasta kelas atas, Yonas bergendara dengan mobil sport mewah bernilai miliaran. Saat dia bersama Agus dan yang lainnya, dia tidak hanya gagal mendapatkan pil matahari, dia juga terus-menerus dimarahi oleh kakeknya, sehingga dia cukup frustasi. Yonas pun bergegas ke klub sendirian untuk menghilangkan kesedihannya dan melampiaskan rasa frustasinya. Di salah satu ruang pribadi di klub, dua pemuda berpenampilan mengesankan sedang mendiskusikan sesuatu di dalam. Kedua pemuda itu adalah Joel Hilton dan Ronnie Broto. Joel menyarankan penggunaan Yonas untuk memisahkan keluarga Gumlar, sementara Ronnie dikirim untuk membantu oleh bos selatan. Keduanya sedang mendiskusikan bagaimana mereka akan menghadapi Yonas. "Hei, bukankah itu Yonas?" Joel melihat ke bawah dari jendela dan kebetulan melihat Yonas keluar dari mobil. "Ya, itu benar. Aku tidak percaya dia tiba-tiba di sini ketika kita sedang membicarakannya." Ronnie berjalan mendekat dan melihat Yonas melalui jendela juga. "Benar, ini kebetulan sekali. Aku penasaran kenapa dia ada di sini." Joel bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika seorang pria di sini sendirian, itu pasti untuk minum dan mencari wanita untuk diajak bersenang-senang. Untuk apa lagi dia berada di sini? Ronnie tertawa dingin. "Wanita? Kalau begitu ini kesempatan bagus." Joel memikirkan sesuatu. Apakah kamu menemukan sesuatu? Apakah kamu punya ide?" Ronnie pun bertanya. Sepertinya dia memahami sesuatu. Pahlawan selalu jatuh cinta pada wanita cantik. Itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, apalagi playboy seperti Yonas. Karena dia ingin melampiaskan kekesalannya pada wanita, pastikan ada seseorang yang sangat cantik untuknya. Joel tersenyum muram, bersuara dengan pikiran. Yonas dan dia termasuk di antara pemuda terbaik di lingkaran itu. Dia tahu cukup banyak tentang Yonas. Meskipun Yonas bukanlah pewaris yang sama sekali tidak berguna, dia tidak begitu mampu. Yonas juga sangat bejat. Dia secara teratur mengganti wanita di sisinya. Itu adalah kelemahan banyak pria. Jadi dia mungkin bisa memanfaatkan wanita untuk menghadapi Yonas. Ini mungkin akan menjadi sangat efektif. Itu ide yang bagus. Joel, coba dekati Yonas dulu. Serahkan wanita itu padaku, puji Ronnie tanpa menahan diri. Dia juga menambahkan amandemennya sendiri. Karena keluarga Broto dan keluarga Gumlar tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain, dia tidak bisa mendekati Yonas semudah itu. Kalau tidak, Yonas akan waspada. Jadi dia terpaksa menyerahkan urusan Yonas kepada Joel. Dengan Joel yang bertindak di depan dan dia bergerak dalam kegelapan, mereka dapat memastikan semuanya berjalan lancar. "Baiklah, sudah beres," Joel berkata sambil mengangguk. Di ruang tunggu, Yonas baru saja masuk dan berpapasan dengan Joel. "Oh, bukankah Tuan Gumelar sudah lama tidak bertemu?" Joel tersenyum. Setelah itu dia bertingkah seolah-olah kebetulan mereka bertemu satu sama lain saat dia berjalan menuju Yonas. Bab 2232. "Joel, itu kamu?" Yonas mengerutkan kening melihat kemunculan Joel yang tiba-tiba. Setelah apa yang terjadi pada kampanye penjualan grup Bio Farma, dia tahu bahwa keluarga Hilton adalah musuh Iwan. Namun Iwan mempermalukannya di depan umum dan pada acara penjualan, jadi dia tidak terlalu menyukai Iwan. Sekalipun keluarga Hilton tidak bersahabat dengan Iwan, itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak peduli. "Tuan Gumelar, saya baru saja mendapatkan kamar ruang pribadi untuk minum-minum. Segalanya jauh lebih baik dengan perusahaan. Karena kita bertemu satu sama lain, mengapa Anda tidak minum-minum bersama saya? Ayo bersenang-senang." "Apa yang harus dilakukan? Kamu pikir?" Joel mengundang. "Itu." Yonas agak ragu-ragu. Keluarga Hilton adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan, sama seperti keluarga Gumelar.
Meskipun kedua keluarga tidak terlalu dekat satu sama lain, mereka juga tidak memiliki konflik apapun. Selain itu, dia melihat Joel beberapa kali sebelumnya. Mereka cukup akrab satu sama lain, jadi tidak ada alasan baginya untuk merasa bahwa undangan Joel itu ada sesuatu. Jadi Jonas tidak waspada sama sekali. Ya baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan menerima tawaranmu. Jonas mengangguk menyetujui. Dia datang justru untuk minum dan melampiaskan rasa frustasinya dan untuk menemukan kegembiraan. Dengan adanya seseorang untuk minum bersama, itu akan membuat segalanya menjadi lebih menyenangkan. Dia tidak punya alasan untuk menolak niat baik Joel. Setelah itu, Joel membawa Jonas ke salah satu ruang mewah di lantai atas. Hanya dalam beberapa saat, Joel memberi isyarat kepada karyawan di sana untuk membawakan makanan dan minuman dan mengatur beberapa model cantik dan seksi sebagai teman. Pengaturannya sangat cocok untuk Jonas, dia tidak bisa tidak menyukai Joel. Tuan Hilton, terima kasih atas undangannya. Selamat, Jonas mengangkat gelasnya dan bersulang dengan Joel. Di bawah kemajuan Joel bersama para model di sekitar mereka, keduanya dengan cepat menjadi lebih dekat satu sama lain. Tuan Gumlar, saya mendengar rumor yang sangat buruk tentang keluarga Gumlar sore ini. Saya mendengar bahwa keluarga Gumlar memberikan Rizka Gumlar kepada Iwan untuk lebih dekat dengan Iwan dan grup Bio Farma. Mengapa keluarga Anda melakukan sesuatu yang sangat merusak reputasi Anda? Joel bertanya dengan prihatin. Omong kosong, bagaimana bisa keluarga Gumlar melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Kata Jonas sambil membanting tangannya ke atas meja dengan ekspresi wajah tidak senang. Tepat sekali, menurutku itu juga tidak mungkin. Keluarga Gumlar adalah kepala keluarga di wilayah selatan. Iwan tidak layak jika kamu mencoba mendapatkan bantuannya. Di mataku, dialah yang seharusnya mencoba mendapatkan bantuanmu. Bantuan tanpa keluarga Gumlar, dia tidak akan pernah mencapai prestasi seperti sekarang ini. Joel buru-buru berkata, ya itu benar. Jonas menjadi sangat tenang setelah mendengar itu. Lagi pula dia tidak pernah menyukai Iwan. Dengan cara Joel menghina Iwan dan memuji keluarga Gumlar, dia merasa jauh lebih baik. Namun orang-orang masih saja membicarakannya. Masalah ini sudah tersebar kemana-mana. Ini sudah merusak reputasi Rizka dan nama keluarga Gumlar. Aku ingin tahu bagaimana rencana keluargamu untuk menghadapinya. Apakah kamu akan memanggilnya kembali? Joel terus bertanya, mencoba melihat apa yang direncanakan keluarga Gumlar. Bab 2233. Tidak, pamanku sudah menduga bahwa ini mungkin rencana bos selatan. Dia sama sekali tidak berencana mengirim Rizka pulang. Jonas menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sama sekali tidak berencana mengungkapkan masalah ini kepada Joel. Tapi dia sudah minum sedikit, jadi dia menjadi keceplosan. Selain itu, Joel sengaja mengundangnya dan memperlakukannya dengan baik agar dia memiliki perasaan yang baik terhadap Joel. Jadi dia membiarkan beberapa hal terlewatkan. Jadi itulah masalahnya, Joel hanya bisa mencibir ketika mendengar itu. Ketika bos selatan menyarankan untuk menyebarkan rumor tersebut, dia merasa rencana ini tidak dapat diandalkan. Bagaimanapun, keluarga Gumlar bukanlah orang bodoh. Mereka mungkin tidak akan tertipu. Benar saja rencana bos selatan digagalkan oleh Agus. Namun dia masih punya beberapa cadangan, bahkan jika rencana bos selatan gagal, itu bukan masalah besar. Tuan Hilton, apa yang baru saja Anda katakan? Jonas tidak menangkap perkataan Joel pada dirinya sendiri, jadi dia menatap Joel dengan rasa ingin tahu. Oh, tidak apa-apa Tuan Gumlar, maafkan saya karena telah lancang. Tetapi menurut saya sangat tidak pantas bagi keluarga Gumlar untuk tidak memulangkan Nona Gumlar, kata Joel dengan tegas. Mengapa itu tidak pantas? Jonas bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti ini, berdasarkan apa yang aku tahu, Iwan memiliki banyak wanita cantik di sekelilingnya. Dia bukan pria yang baik. Nona Gumlar adalah kecantikan yang luar biasa. Pria manapun yang melihatnya pasti akan terkesan. Bukankah kamu langsung mengirimnya ke sana? Sarang singa jika kamu membiarkannya tinggal di bawah satu atap dengan Rizka. Joel mengambil kesempatan itu untuk mengatakan ingin membuat perpecahan antara Iwan dan keluarga Gumlar. Apa? Beraninya dia? Mendengar itu, Jonas berdiri kaget. Tadi ketika dia bersama keluarganya,
Dia tahu bagaimana Rizka menolak untuk kembali ke keluarga Gumelar. Dia juga tahu bahwa Agus hanya setuju untuk membiarkan Rizka terus tinggal bersama Iwan karena Agus mengkhawatirkan Bos Selatan. Alasan Agus sangat masuk akal saat itu, jadi dia tidak merasa ada yang salah. Namun dia tiba-tiba menyadari sesuatu setelah mendengar apa yang dikatakan Joel. Iwan memiliki banyak wanita cantik di sekelilingnya. Dia adalah seorang playboy bejat. Dengan Rizka yang tinggal bersama Iwan dan yang lainnya, dan dengan penampilan Rizka, sangat mungkin Iwan akan mengambil kesempatan untuk mendekati Rizka atau bahkan memanfaatkannya. Tidak peduli apa, Rizka masih memiliki hubungan darah dengannya. Dia tidak akan membiarkan Iwan menodai kemurnian Rizka. Tuan Gumelar, jangan terlalu emosional. Saya hanya berspekulasi. Namun tidak ada salahnya untuk waspada. Jika Iwan adalah pria yang sangat mesum dan melakukan sesuatu yang buruk pada Nona Gumelar, merusak kemurniannya dan reputasi, maka akibatnya akan menjadi bencana. Keluarga Gumelar harus waspada terhadap hal ini. Joel memperingatkan dengan ekspresi kekhawatiran yang palsu. Ya, kamu benar. Aku akan memberitahu kakek dan pamanku tentang hal ini dan memastikan mereka waspada terhadap Iwan. Jika Iwan berani melakukan sesuatu pada Rizka, keluarga kita tidak akan membiarkannya begitu saja, ucap Yonas dengan kilatan dingin di matanya. Dia tidak pernah menyukai Iwan sejak awal dengan campur tangan Joel. Dia mulai lebih waspada terhadap Iwan. Tepat pada saat itu terdengar suara berisik di luar yang dengan cepat mengingatkan Yonas dan Joel. Bab 2234. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yonas bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah, tapi ayo kita lihat, kata Joel sambil menggelengkan kepalanya. Dia bilang dia tidak tahu, tapi Joel tahu bahwa itu mungkin rencana Roni yang sudah berjalan. Ya baiklah, Yonas menjawab dengan sedikit ragu. Setelah itu mereka berdua keluar bersama. Tak jauh dari ruangan, Roni dan beberapa anak buahnya sedang mengelilingi seorang wanita muda cantik berseragam. Wanita itu tampak berusia sekitar 23 tahun dan sangat cantik. Dia terlihat lebih baik daripada beberapa model di dalamnya. Dari segi penampilannya dia tertinggal di belakang Tari, Rizka, dan yang lainnya, tetapi kecantikannya luar biasa langka. Selain itu dia juga memiliki sosok yang luar biasa. Dia mengenakan rok kemeja dan seragam yang sangat menonjolkan sosoknya. Selain itu dia memiliki aura yang murni dan imut. Dia memiliki daya tarik unik yang cukup untuk menarik perhatian pria manapun. Yonas dan Joel hanya meliriknya sekali sebelum mereka terpikat oleh penampilannya yang cantik dan murni. Gadis yang cantik, aku sedang memperhatikanmu. Kamu sebaiknya kembali ke ruanganku bersamaku dan minum sedikit. Roni mencium bau alkohol saat dia meraih pergelangan tangan wanita itu. Dia bahkan memiliki senyuman di wajahnya, jelas memiliki niat buruk. Tidak, Tuan, saya tidak minum. Tepatnya biarkan saya pergi, pinta wanita muda itu dengan memelas. Melepaskanmu? Apa menurutmu itu mungkin? Aku memperingatkanmu ya, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, ikuti aku dan layani aku dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku, karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Roni berkata sambil mencibir dingin. Itu benar. Hei gadis, apakah kamu tidak tahu siapa ini? Dia adalah pewaris keluarga Broto. Dia putra Bos Selatan, namanya Roni. Kamu seharusnya merasa terhormat karena dia memperhatikanmu. Kamu seharusnya tahu tempatmu. Pasukan Roni menambahkan. Saya melihat itu wanita muda itu merasa semakin tidak berdaya dan putus asa. Berhenti. Tepat pada saat itu Joel maju dan berbicara menentang Roni. Tuan Broto, ini tempat umum. Bagaimana bisa kamu melecehkan wanita seperti itu tepat di depan semua orang? Kamu hanya melewati batas. Joel berteriak dengan benar. Oh, aku bertanya-tanya siapa orang ini? Jadi itu Joel Hilton. Joel, kamu pikir kamu ini siapa? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau ya. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Aku memperingatkanmu. Ini tidak ada gunanya. Bukan urusanmu ya. Urus saja urusanmu sendiri. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya.
Roni berkata dengan nada meremehkan. Ancaman dalam suaranya sangat jelas terlihat. Bab 2235. Kamu, Roni, sebaiknya kamu tidak terlalu sombong. Joel terkejut dengan ancaman Roni. Tuan, tolong selamatkan saya. Wanita muda itu sangat bersemangat ketika dia melihat seseorang berusaha membantunya. Setelah itu dia memanfaatkan perhatian Roni saat dia buru-buru melarikan diri dari Roni, berlari ke arah Joel. Joel tampak ragu-ragu seolah mengkhawatirkan Roni, namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yonas. Jelas sekali bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh dirinya dan Roni. Tujuannya jelas Yonas. Benar saja, Yonas sama sekali tidak waspada. Dia pun segera melangkah maju. Gadis yang cantik, jangan khawatir, aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkan Roni menyakitimu sama sekali, kata Yonas dengan dingin. Keluarga Gumelar adalah kepala semua keluarga di wilayah selatan. Mereka juga keluarga yang saleh. Sebagai putra keturunan langsung kedua, dia memiliki rasa keadilan di hatinya. Selain itu, keluarga Gumelar tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan bos selatan. Terlebih lagi, penampilan wanita muda itu sangat mencengangkan. Dia adalah kecantikan luar biasa yang diinginkan semua orang. Hanya dengan melihatnya saja sudah menggerakkan dia. Dengan Roni melecehkannya, itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk bertindak seperti pahlawan. Tidak mungkin dia membiarkannya lolos. Tuan, terima kasih banyak. Wanita itu sangat gembira ketika mendengar kata-kata Yonas. Setelah itu dia buru-buru mengucapkan terima kasih sebelum dia bersembunyi di balik Yonas, mencoba mendapatkan perlindungan Yonas. Yonas Gumelar, itu kamu? Tatapan dingin Roni tertuju pada Yonas seolah dia baru saja memperhatikan Yonas. Ekspresinya pun tenggelam. Itu anak kedua dari keluarga Gumelar, Yonas. Sepertinya kita siap untuk mengambil tindakan. Dengan munculnya Joel dan Yonas, penonton dengan cepat mengenali mereka berdua. Mereka langsung tertarik. Meskipun keluarga Hilton adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan, bos selatan adalah raja dunia bawah. Kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada keluarga Hilton. Jika hanya Joel saja yang melawan Roni, itu akan sia-sia. Namun Yonas berbeda. Keluarga Gumelar adalah kepala dari semua keluarga besar di wilayah selatan. Mereka setidaknya setara, jika tidak lebih kuat daripada bos selatan. Yonas berhak melawan Roni. Dengan Yonas yang tiba-tiba muncul seperti itu, selain Joel yang ada di sana, Roni langsung dirugikan. Namun Roni berada di posisi dua teratas di antara generasi muda di wilayah selatan. Keterampilan dan kemampuannya berada di urutan kedua setelah Yuda. Tapi dia masih bukan seorang yang bisa dikalahkan Yonas dan Joel. Belum tentu Yonas mampu menyelamatkan wanita itu dari cengkeraman Roni. Tiba-tiba suara orang menjadi sangat tertarik. Mereka ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan menang. Yonas, apakah kamu dan Joel berencana bekerja sama melawanku? Roni berkata dengan kilatan dingin di matanya. Kali ini rencananya bersama Joel adalah membuat jebakan kecantikan untuk Yonas. Selama Yonas melangkah maju dan Joel membantu Yonas, dia tidak akan mampu melawan mereka berdua. Kemudian dia bisa mencari alasan untuk mundur. Kemudian Joel dan berencana akan selesai dengan lancar. Ya, Joel memastikan untuk bermain sendiri, berencana bekerja sama dengan Yonas untuk melawan Roni. Namun bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia terkejut dengan apa yang dikatakan Yonas selanjutnya.